Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Firhotul Aini. Di sini akan mempresentasikan materi tentang pengembangan program supervisi pendidikan anak usia dini pada mata kuliah supervisi pendidikan. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Haja Siti Ratnawati, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah supervisi pendidikan serta teman-teman PIAUD semester 8 yang saya banggakan. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang hakikat pengembangan. Nah, jadi sebelumnya secara etimologi pengembangan itu berasal dari padanan kata pengembang yang memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan atau sebuah proses kegiatan yang bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk secara terminologinya itu pengembangan adalah suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia guna menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan keterampilan. Nah, jadi hakikat pengembangan itu merupakan usaha pendidikan formal dan non-formal yang dilakukan secara rasional, sistematis, sesuai tujuan dan konsisten dengan tujuan mengenalkan, menumbuhkan, mengarahkan, serta meningkatkan dasar kepribadian. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengembangan itu adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus dengan melalui beberapa latihan dan pendidikan yang bagus. Selanjutnya ada program supervisi. Sebelumnya program itu adalah seperangkat rencana yang dilakukan untuk diterapkan guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan program supervisi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan supervisor dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai supervisor untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Nah, kegiatan ini itu menggambarkan hal-hal apa yang diperlukan, kapan dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Fasilitas apa yang diperlukan dan cara untuk mengetahui berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan itu. Program supervisi pendidikan ini juga berfungsi sebagai panduan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pengembangan profesional. Melalui program yang baik, pendidik dan supervisor dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dan pada akhirnya dapat secara sistematis mengetahui perubahan positif yang terjadi dari waktu ke waktu. Dan setiap bidangnya itu pasti akan membutuhkan suatu perencanaan yang sistematis dan prospektif sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif. Di dalam Kemendikbud, prinsip penyusunan program pengawasan itu disingkat menjadi SMATER. Nah, SMATER ini yang pertama adalah specific and motivated, artinya itu masalah utama yang dijadikan program dalam penyusunan program bersifat spesifik, jelas, dan terarah pada pencapaian tujuan. Nah, kemudian yang kedua ada measurable, artinya keberhasilan program dan kegiatan yang dipilih dapat diukur. Indikator keberhasilan sebaiknya bersifat kuantitatif atau dapat diamati. Lalu yang ketiga itu ada achievable, artinya program dan kegiatan dapat dicapai sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah. Lalu yang keempat ada realistic, artinya itu program dan kegiatan yang dipilih bersifat realistis dan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Lalu yang kelima itu ada time bound. Time bound ini itu target waktu pencapaian setiap langkah jelas dan sesuai jangka waktu yang ditentukannya. Lalu yang
keenam itu ada evaluat, artinya program dan kegiatan yang dipilih dapat dilakukan penilaian secara objektif. Lalu yang ketujuh ada revived, artinya program dan kegiatan yang dipilih dilakukan peninjauan dan penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi di dalam sekolah. Kemudian ada beberapa komponen yang terdapat di dalam program supervisi, yaitu yang pertama adalah perencanaan program supervisi. Perencanaan program ini merupakan kegiatan yang dilakukan pertama kali ketika menyusun program supervisi. Pada pelaksanaannya itu tentu harus mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan program supervisi. Lalu yang selanjutnya itu ada unsur-unsur atau elemen di dalam program supervisi yang baik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang berhubungan dengan kebutuhan dan relevansi terhadap situasi. Lalu yang kedua ada merumuskan tujuan dari program itu. Lalu yang ketiga ada menetapkan kegiatan yang mencakup aktivitas, contohnya seperti observasi, wawancara, atau rapat pengawasan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada merumuskan kriteria evaluasi. Nah, hal ini itu dilakukan dalam rangka menentukan sejauh mana perbaikan dan peningkatan telah dilakukan, sehingga supervisor itu dapat menentukan kriteria evaluasinya. Kemudian lalu yang kedua ada pengorganisasian program supervisi pendidikan. Nah, pengorganisasian program supervisi pendidikan ini itu adalah proses dalam melaksanakan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor sesuai dengan perencanaan program yang telah disusun. Lalu yang ketiga ada evaluasi program supervisi pendidikan. Evaluasi program ini suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai melaksanakannya atau implementasiannya suatu kegiatan atau suatu kebijakan, dilakukan dalam suatu proses kesinambungan. Jadi dari awal sampai akhir itu saling berhubungan dan berlangsung dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengembalian keputusan itu. Lalu selanjutnya ada pengembangan program supervisi pendidikan anak usia dini. Nah, pengembangan program supervisi pendidikan anak usia dini ini adalah kegiatan yang dilakukan supervisor dalam membentuk pendidikan formal atau non-formal yang dilakukan secara rasional, sistematis, sesuai dengan tujuan yang sedang dijalankan dan konsisten dengan tujuan seperti mengenalkan, menumbuhkan, mengarahkan, serta meningkatkan dasar kepribadian. Nah, dasar kepribadian ini dapat menumbuhkan keseimbangan, keutuhan, keselarasan, pengetahuan, serta keterampilan yang serasi dengan minat dan bakat, cita-cita dan kapasitas sebagai persiapan atas prakarsa atau atas hasil karya sendiri dengan tujuan menambah dan mengembangkan diri menuju prestasi sebagai tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan anak usia dini. Ya, mungkin itu penjabaran atau penjelasan dari saya tentang materi pengembangan program supervisi pendidikan anak usia dini. Ya, terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.